Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Kartini dari C4 Manajemen. Nomor NIM saya 10121040. Hari ini saya akan membahas tentang materi agama atau pendidikan agama Islam. Hari ini saya akan membahas 1. Mengenal hakikat manusia atau ma'riful insan. Yang kedua, ada potensi manusia atau takatul insan. Yang ketiga, ada nafsu insan atau jiwa manusia. Kita lihat pembahasannya ya. Ini dia. Oke, sekarang kita memasuki materi yang pertama, mengenai ma'rifatul insan atau mengenal hakikat manusia. Yang pertama akan saya bahas yaitu tentang hakikat manusia. Dalam KBBI, hakikat memiliki dua arti. Yang pertama, intisari atau dasar. Contoh katanya, dia yang menanamkan hakikat ajaran Islam. Yang kedua, kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Contoh katanya hakikat, mereka yang baik-baik. Makhluk. Kalian tahu makhluk itu apa? Makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Yang pertama, ada alal fitrah atau berada di atas fitrah. Menurut KBBI, fitrah adalah sifat asal, kesucian, bakat, pembawaan. Manusia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebut dalam surat Ar-Rum ayat 30. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama. Sosial fitrah adalah disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada yang perubahan pada ciptaan manusia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, setelah kita mendengarkan tentang pengertian ala fitrah, lalu kita lanjut ke yang kedua, yaitu tentang lemah. Manusia diciptakan Allah dalam keadaan lemah atau daif. Manusia pun pada dasarnya memiliki kelemahan fisik, sehingga Allah memudahkan berbagai perintah dan larangan. Manusia dibolehkan melakukan sesuatu yang hukumnya adalah terlarang. Misalnya dihalalkan memakai bangkai bagi orang yang kelaparan. Artinya, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Nah, setelah mendengarkan yang kedua, mari kita lanjut ke yang tiga, yaitu bodoh. Manusia diciptakan Allah dalam keadaan jahil atau bodoh. Artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya atau berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Lanjut kita yang keempat, yaitu fakir. Manusia diciptakan dalam keadaan fakir atau butuh berkehendak. Maha kaya, artinya, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Oke, kita lanjut sekarang kepada poin yang kedua. 2.1. Dengan ditiupkan ruh, Allah memuliakan anak Adam karena nafturuhi. 2.2. Memiliki keistimewaan. Makhluk Allah dianugerahkan berbagai keistimewaan dibanding makhluk lain. 2.3. Ditundukkannya dan padanya. Manusia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah aku membahas tentang ma'rifatul insan atau mengenal hakikat manusia, lanjut aku akan menjelaskan mengenai hakatul insan atau potensi manusia. Yang pertama, ada potensi manusia. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan daya, dan manusia. Menurut KBBI adalah makhluk yang berakal budi. Kesimpulan potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Yang kedua, menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kesempurnaannya. Nah, sekarang ada potensi Allah yang diberikan kepada manusia. Yang pertama ada potensi pendengaran, yang kedua ada potensi penglihatan, yang ketiga ada potensi hati. 1. Potensi pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali manusia atau suara. Yang kedua, potensi penglihatan, kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Yang ketiga, ada potensi hati, kelenjar yang terdapat dalam rongga perut sebelah kanan. Nah, tadi kan ada poin yang kedua menurut pandangan Islam. Sekarang kita lanjut ke yang tiga, ada al-mas'uliyah atau tanggung jawab.
adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Yang keempat ada al-amanah atau amanah, merupakan sesuatu yang dipercaya untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Dan ada juga beberapa hak yang harus diperhatikan manusia. Yang pertama ada manusia bukan pemilik yang hakikat. Yang kedua ada manusia harus mengembangkan sesuatu dengan kehendak pihak yang mewakilkan kepemimpinan tersebut. Yang kelima ada al-khianat. Mereka yang tidak mau melakukan potensi dirinya merupakan manusia di dalam bagaikan binatang. Nah, setelah kalian mengetahui mengenai takatul insan atau potensi manusia, selanjutnya aku akan membahas tentang nafsu insan atau jiwa manusia. Pengertian nafsu. Nafsu ada pada manusia setelah tercampur jasad dan ruh. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfirman. Pengertian nafsu insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau emosional besar dalam diri manusia. Insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara bahasa, nafsu berasal dari bahasa Arab. Nafsu atau kata mufrad. Anfus atau nufusan diartikan roh, nyawa seseorang, darah, niat orang, dan kehendak atau keinginan, kecenderungan, dorongan hati yang kuat. Sadari, jiwa manusia adalah pangkal kendali baik buruk manusia keseluruhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengilhamkan kepada jiwa manusia untuk memilih jalan takwa atau jalan fujur. Lanjut, jalan yang harus dipilih. Fujur, jalan Allah. Orang yang memilih fujur termasuk orang yang hina dan orang paling hina. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. Yang terakhir ada takwa. Jalan Allah ridho. Orang yang memilih jalan ini termasuk orang yang beruntung. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.